Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'du. Puja serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita bermacam nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir dalam rangka berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu, calon guru penggerak. Dan salawat seiring salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman yang biadab menjadi zaman yang beradab seperti zaman sekarang ini. Saya sebagai moderator di sini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi. Marilah sebelum acara ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Kota Tangerang kepada Bapak Afrizal. Dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat, terutama pada hari ini adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan calon guru penggerak, salah satu guru dari sekolah kami, Bapak Wahyu Pratama, untuk memberikan praktik-praktik baik yang sudah beliau dapatkan dalam pendidikannya kemarin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Kota Tangerang, Bapak Saidin SPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru, teman-teman sejawat yang masih semangat memberikan dukungan kepada teman kita dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sedang ditempuh, yaitu program guru penggerak. Mudah-mudahan dengan ikut sertanya kita memberikan semangat juga buat kita ke depan bisa ikut juga program guru penggerak. Amin. Pada hari ini melihat tema yang akan diangkat oleh Bapak Wahyu mengenai diseminasi budaya positif. Artinya kita sebagai guru yang sudah kita terapkan, tentunya kita sudah, saya anggap, banyak pengalaman, banyak jam terbang dalam memberikan bimbingan-bimbingan kepada peserta didik, di mana guru selalu dijadikan contoh, selalu dijadikan sumber utama pembelajaran kepada murid. Tapi pada saat ini ternyata zaman berubah,
Artinya metode-metode dulu sudah sekiranya kurang efektif kita terapkan pada zaman sekarang, dan sekarang berbalik arah, pusat bimbingan, pusat pendidikan itu kepada peserta didik. Artinya guru bukan salah satu atau satu-satunya sumber ilmu yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Mengenai budaya positif, menyinggung sedikit mengenai budaya positif. Budaya positif artinya penerapan yang harus kita biasakan, di mana tujuan dan arahnya kita harapkan adalah peserta didik yang terbentuk, peserta didik yang berkarakter, peserta didik yang beretika, sehingga ke depan mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi orang tua, bagi guru, bangsa, agama, dan negara. Sedikit cerita, mungkin teman-teman guru juga punya pengalaman dalam mengajar, artinya dalam membimbing siswa ke arah yang lebih baik, arah yang lebih positif. Seringkali kita memberikan efek jera atau hukuman, sejenis hukuman yang pada intinya itu yang akan kita harapkan supaya peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Tapi pada kenyataannya zaman sekarang cara-cara seperti itu kurang efektif diterapkan pada anak-anak murid-murid kita sekarang, di mana generasi apa sekarang Pak Wahyu, generasi Z ya, mereka lebih sensitif, mereka lebih kritis dalam menanggapi, memberikan pendapat-pendapatnya mengenai kita justru sebagai guru. Artinya dalam program guru penggerak ini ada metode seperti apa ya, tidak memberikan hukuman, bahwa disiplin positif ya, disiplin positif. Disiplin positif ini tidak ada istilah hukuman bagi murid. Ya memang kalau kita terapkan tidak sepenuhnya 100% ini akan berjalan dengan lancar, karena kita sudah kental, sudah terbiasa dengan metode-metode sebelumnya, di mana memberikan bimbingan itu selalu ada sanksi, selalu ada hukuman. Sehingga sekarang melihat peserta didik yang sekiranya melanggar peraturan, melakukan kesalahan, kalau memang tidak diberi hukuman, saya rasa kalau kita terapkan pelan-pelan bisa, tapi mungkin hasilnya belum 100% akan efektif. Bagaimana caranya? Ya mungkin ini adalah saatnya yang kita tunggu dari Pak Wahyu, ilmu yang dia dapat dalam program guru penggerak ini. Seperti apa sih caranya membimbing murid tanpa memberikan hukuman? Mudah-mudahan dengan adanya salah satu guru kita yang ikut program ini memberikan dampak positif, memberikan wawasan yang bisa ditularkan kepada kita, sehingga kita bisa tahu ilmu, cara, metodenya sebagai guru yang tentunya ideal bagi anak-anak di zaman sekarang. Mudah-mudahan insya Allah ke depan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti, bisa diberikan kesempatan juga dalam mengikuti program guru penggerak. Sekiranya dan berikutnya juga kita sebagai rekan sejawat harus memberikan selalu support, dukungan kepada Bapak Wahyu. Semoga diberikan kelancaran dalam mengikuti program guru penggerak ini, dan selalu diberikan kesehatan tentunya, agar tidak diberikan kendala-kendala dalam mengikuti pendidikannya. Kiranya sekian
sambutan dari saya. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadikan perkara yang baik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Anugrah selaku rekan sejawat di SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terlupa kita juga kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Kota Tangerang Bapak Sayyid SPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah serta guru-guru yang hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Anugrah selaku rekan sejawat dari Pak Wahyu Pratama SPD. Saya di sini berikan sedikit sambutan saja mengenai acara hari ini, yang dimana Pak Wahyu ini akan menjabarkan tentang materi diseminasi budaya positif. Ini materi yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan dengan adanya materi seperti ini kita bisa simak secara langsung dan bisa juga untuk mempraktekannya serta menerapkannya. Jadi dengan kita datang di sini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan semua pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan Bapak Muhammad Anugrah selaku rekan sejawat di SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Meningkat acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Pratama dengan tema diseminasi budaya positif SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah datang, sudah membantu kelanjutan ini dari berbagi praktik baik aksi nyata di modul 1.4. Pada kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan informasi yang saya dapat di modul 1.4. Kemudian kita juga di forum ini kita bisa berdiskusi, bisa ada obrolan dua arah. Jadi jangan kaku-kaku bapak-bapak sekalian. Jadi kita nikmati kesempatan ini. Judul di sini diseminasi budaya positif. Di. Ada penyanyi nggak Pak? Bisa kira-kira di itu apa? Di sini kita belajar. Diseminasi adalah berbagi informasi dan kita bisa memanfaatkan informasi tersebut. Itu adalah definisi dari diseminasi budaya positif. Ini yang akan saya paparkan untuk kedepannya. Yang pertama itu konsep inti budaya positif. Pertama ada disiplin positif. Selamat datang Bapak-Bapak sekali selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Humas SMP Negeri 30 Tangerang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Yang kedua ada teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dulu, dan terakhir segitiga restitusi.
Kegiatan awal, kita senyum dulu selama 30 detik. Lihat teman kanan kirinya, kita nikmatin senyum 30 detik. Ayo Pak Taufik, agar kita bisa tidak terbebani. Pak Pascal senyumnya, kasih senyum terbaiknya Pak Pascal. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah memberikan senyum terbaiknya. Ini kegiatan pemantik yang pertama. Anda berpasangan, kemudian ada yang A atau B, itu maksudnya dari salah satu teman. Misal saya kasih contoh, saya dengan Pak Fahmi. Ini pertama saya mengepalkan tangan. Nah, bagaimana caranya? Pak Fahmi harus membuka kepalan tangan saya dengan cara apapun. Di sini bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, dan memarahi, apapun terserah. Bahkan menawari uang. Nah, di genggaman tangan ini anggap itu yang paling berharga dari diri kalian. Sekarang berpasangan, coba kalian lakukan ke praktik di atas, pernyataan di atas. Nanti setelah dicoba 30 detik, diskusi dengan temannya. Kenapa bisa dibuka? Kenapa terus menutup? Bisa kita mulai? Coba Pak Rijal. Ayo Pak Rijal masih bingung. Pak Rijal dengan pasangan siapa Pak Rijal? Pak Anu, oke, coba. Siap ya, coba ya. Siapa yang mau gantian dulu 30 detik? Gantian, nggak bisa langsung bareng, gantian. Misal Pak Eka dengan Pak Taufik. Pak Eka dulu mengepalkan tangan. Ya, Pak Taufik gimana caranya? Biar Pak Eka bisa membuka tangannya, ataupun dia menutup terus, kita nggak tahu. Segitu lagi dengan teman-teman yang lain. Nanti 30 detik kita bergantian. Ayo bareng-bareng aja. Ya, siap ya. 1, 2, mulai ya. Oke. Cukup ya. Oke, ini pertanyaannya. Ini yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Dan alasannya membuka kepalan tangan. Yang kedua, apakah Anda B atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasannya. Dan ketiga, nah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol atau membuka menutup kepalan tangan sendiri? Apa menurutnya? Kira-kira bapak-bapak? Kenapa? Misal contoh Pak Eka dengan Pak Taufik membuka nggak kepalan tangannya? Tidak. Ya. Dari pertanyaan 1 atau 2 pasti hampir sama. Ada yang bisa membuka, ada bisa menutup. Nah, di pertanyaan ketiga, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka? Siapa? Diri kita sendiri. Nah, ini untuk pembelajaran ke selanjutnya. Gimana Pak Rijal? Ya. Lanjut Pak. Santai kecil aja. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin ya saya sendiri yang saya alami di sini, ilusi guru mengontrol murid. Benar apa adanya. Kita ingin mengontrol murid. Tapi dalam pembelajaran budaya disiplin positif ini bukan salah juga, cuma kurang tepat. Dimana dari ada penguatan, kemudian misal anak salah, dirasa dia bisa mampu, tapi efeknya tidak lama, hanya sebentar. Dan juga di sini ada bahwa orang dewasa berhak. Tidak juga orang dewasa berhak memaksa dalam teori konsep budaya positif di sini. Jadi semua juga dewasa tidak harus memaksa, harus membimbing. Betul. Di dalam
Teknik. Bisa aja buat anggota. Lanjut. Di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang dinamakan choice theory, nah ini miskonsepsinya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, nah bentuk kontrol itu memang menjadi kebutuhan dasar. Tapi teori kontrol ini mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya layaknya kita banyak yang mungkin bapak-bapak atau saya lah sendiri, mungkin bapak-bapak sudah menerapkan hal itu juga yang lebih baik ke depannya. Kalau saya sadari saya belum. Masih ada saya misalnya anak deh disuruh buang sampah sembarangan. Oke, di depan kita saja dia tidak buang sampah sembarangan. Tetapi kalau nggak ada kita, dia bisa buang sampah sembarangan. Nah, itu pun berlanjut ke miskonsepsi yang selanjutnya. Lanjut nih. Nah, ini kelihatan nggak Bapak? Nah, menurut Stephen R. Covey, yes, I know that. Pernyataannya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dalam budaya disiplin positif di sini, jadi kita tuh tidak bisa hanya melihat dari satu arah. Kita harus melihat dari berbagai macam arah. Ya, tadi yang di awal ada miskonsepsi tentang guru mengontrol murid. Karena juga murid punya pengetahuan, punya kemauan. Nah, nanti ada di slide terakhir kebutuhan dasar manusia itu apa aja. Jadi kita sedikit-sedikit saya sampaikan. Lanjut Pak Fahmi. Nah, ini juga makna disiplin menurut KHD. Emang bukunya saya tidak sempat tuliskan di buku mana, coba ini kutipan. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Kalau menurut KHD di sini, kita sendiri yang harus dapat mengubah itu tanpa ada pengaruh dari luar atau motivasi ekstrinsik. Jadi harus ada motivasi intrinsik. Jadi itu yang di dalam diri kita sendiri. Lanjut Pak Rami. Lanjut. Oh di sini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu saya juga pertama pas mendengar apa sih nilai-nilai kebajikan universal, saya tidak paham apa itu kebajikan. Ternyata dalam suatu organisasi ataupun institusi itu pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa aja? Contoh misalnya kita lah di sekolah. Nilai-nilai kebajikannya kita memakai profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman dan bertakwa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan dan bernalar kritis. Ada juga dari 6 institusi
Ini contoh. Nah, di sini kan disampaikan bila disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini yang profil pelajar Pancasila. Ini dari mana adanya? Nah, karena ini institusi Bapak-bapak, bukannya singkatan atau apa, ini institusi. Kalau saya baca-baca, ini institusi yang berkaitan tentang pendidikan semua yang ada di Indonesia. Kemudian yang di terakhirnya ini ada nih proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, proyek-proyek dari beberapa banyak kata ini nanti akan nyambung ke dalam keyakinan kelas. Memang sangat banyak sekali. Lanjut ke sini lagi, balik. Udah dipahami nggak bapak-bapak? Pokoknya ini harus bersifat positif, nggak ada yang negatif. Kita lihat dari semua banyak ini, ada nggak yang negatif? Semua baik. Lanjut Pak Manu. Ini aja biar lebih mudah. Ya, biar lebih mudah. Nah, di sini yang kedua, Diana Gorson dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Kalau yang pertama, misalnya contohnya begini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, saya disuruh sama kepala sekolah untuk mengikuti pembelajaran ataupun apa sih sebutannya, saya lupa. Bukan wali, Pak. Diklat. Tahu boleh dong. Diklat. Ya, diklat. Nah, bapak-bapak pasti mengikuti atau tidak? Karena tugas. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ya sama aja. Kita ikut nih, atau rajin. Oh, dia rajin. Biar harus kita dikenal orang, oh dia rajin. Nah, itu termasuk nggak tepat. Nah, yang diharapkan dari kita siswa menjadi orang yang mereka inginkan tanpa ada embel-embel penghargaan, pemaksaan. Jadi dia udah dari diri sendiri ingin, oh ya, gue ikut, harus ikut, biar kalau menurut Ki Hajar Dewantara sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi mau muda, tua, tetap terus belajar. Dan tetap dari diri kita masing-masing. Yes, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Banyak pasti. Ya, gimana Pak Eka? Ini? Ya, ada baca, ada berdiskusi. Oke. Nah, ini hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Mungkin saya yang sering, bapak-bapak kayaknya sudah mulai tidak ya. Saya sering masih melakukan ini. Nah, semoga kedepannya saya juga setelah mendapat modul ini ya kadang bertolak belakang dengan hati. Tetapi kemauan dari disiplin positif itu ya memang dari diri sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Selanjutnya di sini konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi semodel peraturan sekolah sudah terencana, namun murid jarang mengetahui tanpa ada kesepakatan. Jadi misal contoh anak nggak masuk. Misal contoh ya anak telat datang,
kita suruh berdiri di depan tiang bendera, ataupun anak telat tulis kayak semodel poin-poin anak gitu. Dan tetap saja murid dibuat tidak nyaman. Ini contohnya tuh, misalnya setelah 3 kali tugas tidak terselesaikan dalam batas waktu yang diberikan. Kalau hukuman kan cuma 1 kali hukuman, kamu melakukan ini salah. Kalau di konsekuensi, ya kamu kan sudah melakukan ini, kamu tahu kan apa harus melakukan apa. Itu namanya konsekuensi. Ini yang terakhir, restitusi. Untuk pahami. Ini yang sering saya dengar dalam modul ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam restitusi ini pendekatannya sangat-sangat smooth, lembut. Jadi kita, misal anak jangankan melakukan kesalahan besar, kesalahan kecil saja dia telat, ya kita harus tanya kenapa terlambat, kemudian kita sampai tahu latar belakangnya. Kan kalau hukuman mah kita nggak mau tahu, ataupun konsekuensi. Kalau restitusi kita harus sampai tahu sampai akarnya dan terus berulang. Nah inilah mungkin yang paling berat buat saya, dimana kita harus terus aktif, terus menanyakan ke anak, tidak cuma sekali, terus berulang kali. Jadi anak juga merasa diajak ngobrol, diajak ngobrolnya juga baik-baik. Kenapa nak? Tidak, kamu kan tahu kamu salah. Nah, kalau restitusi itu dengan baik-baik. Ini saya kasih pertanyaan di LMS. Nanti ada di mana pertanyaannya tuh, misalnya contoh anak tidak masuk kelas, kemudian melakukan kesalahan, itu apakah hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi? Nah, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apa kira-kira? Saksi. Nah ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, okay. Sudah mulai mengerti kan? Emang harus ada contoh. Iya nggak Pak Parman? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Berarti ilmu yang saya sampaikan nyampe. Terima kasih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kayaknya Bapak Eka paham banget gitu. Tentang hukuman, tentang restitusi ataupun konsekuensi. Pengalaman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pak Eka kayaknya kalau ke sanksi agak kurang ya. Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Nah, apa? Masih ada Pak? Iya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Apa nih? Sanksi. Yang mana nih? Mari kita coba. Hari itu Pak Rija. Apa Pak Hari? Pak Rija. Sanksi. Lanjut. Ada Pak Parman mau mencoba menjawab? Nggak apa-apa. Ayo Pak Parman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kayaknya Pak Rijal nih. Kayaknya dari 2 sama 1 yang 1 nggak ngerti ya. Nanti kita bisa jelaskan lagi Pak Rijal. Membersihkan tukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Ya sejauh ini kan ya sebenarnya juga kita sudah mengetahui apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Cuma kadang
saya, bukan kadang kita ya, kadang saya juga lupa menerapkan itu kepada anak. Sehingga kalau di yang saya pelajari, apabila anak terus-terusan ada hukuman, ada konsekuensi, bisa berakibat nanti ke depannya anak itu bisa membangkang. Lampu tuh nyolok mata itu. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk apa tuh? Belajar dari kesalahan. Ya, restitusi memperbaiki hubungan, bukan paksaan, tetapi tawaran. Ini ada videonya. Nah, dia di pada lo. Benar ada. Saya belum depan, enggak. Saya lupa sambungin. Oh salah Pak, bukan ini Pak, videonya Pak. Oh salah Pak. Hah? Kita sambungin dulu ya. Ya. Mari kita sambungin. Mari kita itu. Itu dinyambung, berarti deh, kalau bocah itu nyambung. Asli. Ini deh. Ya, belum. Connect. Enggak ya? Udah. Oke. Bukan itu videonya Pak. Ternyata belum ada. Belum ada videonya. Belum ada. Nanti ada videonya. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan antara guru dan siswa agar menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di kelas. Tidak seperti hukuman, tidak seperti konsekuensi, tapi agar siswa juga bertanggung jawab dengan apa yang dibuatnya. Misal contohnya, seperti ini. Kesepakatan kelas saya sendiri, yang pertama hadir tepat waktu, memakai seragam sekolah sesuai aturan. Nah, di situ kan ada nilai-nilai kebajikan yang tadi pertama kita lihat, di mana ada bertanggung jawab, di mana ada peduli, di mana menjaga kebersihan. Emang banyak, saya juga tidak menghafal itu. Dari membuat kesepakatan kelas, yang pertama, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kata-katanya harus lebih abstrak dari peraturan.
kemudian merupakan pernyataan dibentuk dalam kalimat positif. Ini yang paling penting, harus kalimat positif, tidak ada kata-kata negatif. Sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuaikan karena setiap kelas pasti berbeda, tetapi pasti menginginkan anak yang disiplin dan bertanggung jawab ke depannya dalam jangka yang panjang, bukan hanya jangka waktu pendek. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Jadi kalau di kelas saya kasih sticky note seperti ini. Kita kasih sticky note, kita bagikan satu-satu, tuliskan apa yang dituliskan, kemudian baru di papan tulis kita diskusikan mau apa kata-katanya. Nah, ini hasil kata-katanya. Hasil kata-kata dari kelas saya. Kesepakatan kelas. Mau ada ice breaking Pak Rizal? Pak Pascal mau ada ice breaking? Lanjut? Oke, lanjut. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, cinta kasih, ketiga kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ya, ciri-cirinya itu bertahan hidup, ya kita mendapatkan keselamatan, keamanan, kesehatan. Ya, dan bisa jadi kita butuh makan, butuh tempat tinggal. Cinta kasih, keintiman kita dengan pasangan, berbagi kasih, saling memiliki, saling mencintai, dan punya hubungan. Nah, kesenangan ini juga, ini kebutuhan dasar manusia bukan hanya untuk dewasa, tetapi untuk siswa juga. Dimana kesenangannya bisa hiburan, kegembiraan, tawa, dan bebas, kemerdekaan, mobilitas, pilihan. Terakhir penguasaan, itu kontrol, prestasi. Nah, makanya tadi di awal, kenapa saya bilang kita harus bisa melihat dari berbagai macam arah. Kan kita tidak tahu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Mungkin anak datang telat itu karena apa? Kita nggak tahu. Mungkin karena dia dengan cara bertahan hidup makannya telat, dan makanya orang tuanya di rumah telat makan. Nah, kita harus bertanya itu. Nggak bisa kita langsung menjudge anak. Jadi kita harus pelajari ini. Kita harus berpikir luas. Jangan hanya langsung menjudge ataupun menghukum. Nah, ini baru ada videonya. Yang tadi nggak ada. Nah, ini videonya. Ini tidak mungkin. Kamu Pak? Hah? Yang mana sih?
secara memadai, maka Dari awal ya. murid akan Dari awal. tumbuh dengan Agar seimbang. lebih jelas lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak-Bapak? Masih semangat? Masih. Pak Pascal? Masih. Oke, ini lanjut. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Di sini ciri-cirinya. Ya, penghukum. Hukuman itu bisa berbentuk verbal ataupun fisik. Nah, contoh-contoh kata-katanya yang di depan, patuhi aturan saya atau awas.
Dengan cara juga nadanya bisa bicaranya nadanya tinggi, ancaman. Jadi tidak pelan-pelan. Ya hasilnya bisa kita lihat, mungkin bisa lebih melakukan hal itu. Yang pertama bisa dia mencoret-coret atau menggores-gores di meja, bisa nanti kedepannya motor guru. Cek saran cua. Yang selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Di sini pastinya guru suaranya lebih lembut dan kadang-kadang itu bisa, aduh, bapak udah kecewa ini sama kamu. Nadanya juga memelas, sedih, bahasa tubuhnya lesu. Nah hasilnya murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Akan tetapi murid merasa gagal juga. Kadangkala sifat ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena murid tidak bisa meluapkan emosinya, bahkan menahan perasaannya itu. Nah, ini untuk posisi sebagai teman, tidak menyakiti murid, tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, biasanya kata-katanya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yang ngobrol sebagai teman, nah nada suaranya juga ramah, akrab. Tetapi hasilnya murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Jadi kalau yang penghukum kemudian pembuat rasa bersalah itu masih negatif dianggapnya di dalam budaya disiplin positif. Kemudian ada pemantau. Nah, pemantau di sini ya guru, misal anak mau melakukan kesalahan. Di sini contohnya anak tidak mengerjakan tugas. Nah, guru memantau anak terus. Jadi anak di kelas suruh mengerjakan tugas, tetapi guru juga tidak boleh pergi, harus selalu memantau. Nah, ini juga membuat murid tidak nyaman, di mana waktunya harus istirahat sesuai aturan, tetapi malah murid harus mengerjakan tugas lain. Yang terakhir, nah ini manajer. Yang harusnya gimana kita sebagai guru melakukan posisi tersebut. Kita menanyakan ke anak apa yang kita yakini, yaitu termasuk keyakinan kelas. Jadi kita menanyakan baik-baik, nadanya juga tulus, tidak kaku. Dan juga sebagai manajer ini kita mencari jalan keluar. Nanti ada lanjutannya di segitiga restitusi. Nah, hasilnya fokus pada murid, bahkan membahagiakan guru atau orang tua. Lebih jelasnya ada videonya juga Pak, biar kita tonton videonya bareng-bareng. Naren, Nah, ini sebagai penghukum. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Tidak ada Sudah ruang berapa untuk kali anak terlambat? berbicara. Ini masalah posisi Sana. Bapak sebagai penghukum. Kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, Kita langsung ke manajer. menunjuk, Saya menyakiti. lupa di menit Iya, berapa. Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah? Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Bu, Naren! Nanti lupa Pak, saya di menit Alarm berapa. kapan nih Naren? Ini. setelah pulang kakak saya, Kak Emma, Dapat menunjang motivasi. Tujuan dari posisi ini adalah agar Kartel alarm untuk saya, Kak Emma, ada lagi selain Kak Emma. selain selamat pagi, Bu. Selamat pagi Nah, Naren. nada suaranya Maaf, Bu. pelan. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu sebagai manajer. Kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah menerapkan sebagai penghukum? Apakah kita sebagai manajer? Bagaimana Pak Parman? Memang kadang sulit kita terapkan. Buat saya, bukan buat bapak-bapak. Mungkin bapak sudah menerapkan. Pak Prijal sudah lebih dulu. Nah, kalau menurut saya, kita harus berkelanjutan. Jadi ya tetap kita terus pantau, dalam arti pantau ya kita mengikuti, kita ngobrol anak ke depannya, jangan cuma sekali kita kasih tahu, setelah itu kita tidak lihat terus. Pasti nanti akan berubah lagi. Tapi di awal, di mana disiplin itu harus dari dirinya masing-masing, tanpa ada paksaan ataupun motivasi dari luar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit banyak saya bisa memberikan informasi. Semoga informasi saya juga bisa kita terapkan di diri kita masing-masing dan bisa kita terapkan di sekolah ini. Semoga SMP Negeri 30 lebih baik ke depannya. Dan juga terima kasih Bapak-bapak sudah menyempatkan waktunya di hari yang Jumat Barokah ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak-bapak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu dengan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan penyampaian materi bisa kita terapkan di SMP Negeri 30 Kota Tangerang yang telah diberikan oleh Bapak Wahyu. Semuanya
bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Seperti moto dari guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.